Yang pertama, aku dapat dengan administrasi Ustaz Dr. Irfan Islamik SEMP. Yang saya hormati Dekan Fakultas Dekan Kabupaten Bogor, Ustaz Dr. Muhammad Nuris SEMP. Yang saya hormati Dekan Fakultas Dia, Ustaz Ridwan Kamil SEMP. Yang saya hormati Kapusat Pengembangan PPI Sadedin Setia Budi MPD, Kapusat Monet Ustazah Niki Suryan dari SPD MPD, Kapusat Data Raffi Soko Adi Delta SPD, dan para rekan-rekan PU kalian yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, dalam kita pada pemilu atas kedua Allah Ta'ala mengabulkan rahmat dan karunia kita dapat berkumpul pada malam hari ini, yaitu pada hari Selasa 18 Maret 2025 dalam rapat koordinasi UTPS Sabiat dan UTPS Dakwah bersama. Adapun bidang acara pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua tentang maksud dan tujuan rapat koordinasi oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Dekan Fakultas Sabiat, yang ketiga yaitu adalah sesi diskusi, dan yang terakhir penutup dan foto bersama. Baik, mari kita mulakan rapat pada malam hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, jangan masuk ke tujuan rapat koordinasi oleh Dekan Fakultas Dakwah kepada Ustaz Dr. Muhammad Nuris AM di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, sebagaimana yang disampaikan oleh MC Hasan dan semua yang tadi disebutkan, semoga kita semua dari saya itu menghormat rektor, para wakil dan semua staff ada di jajaran pengurus jabat PNI di Kabupaten dan diberikan kemudian dalam menjalankan segala amanah yang diberikan. Terima kasih juga kepada hadirin yang pada acara ini, terutama kepada kami di Fakultas Sadia yang juga memiliki kepentingan yang sama pada acara ini. Izinkan saya menyampaikan kebutuhan yang mendesak dari UPPS Fakultas Dakwah yang menaungi pengelolaan dua prodi manajemen dakwah dan juga prodi komunikasi. Saudara semua dari Politik di Lembaga Pendidikan Internasional atau ini, bahwa selama beberapa periode kita berprogram atau menjalankan rekor, kami menilai bahwa tahun ini adalah saatnya sudah harus berorientasi pada standar yang harus kita ikuti. Program kerja 2025 yang semestinya memang mengacu pada standar itu belum sepenuhnya bisa kita laksanakan. Nah, pada 1 bulan belakangan setelah kami mendapatkan dokumen naskah akademik tentang LAMSPAK dan juga matriks penilaian LAMSPAK pada prodi KPI, kemudian juga formulir evaluasi diri atau ya kita sebutnya FED atau formulir evaluasi diri yang sebenarnya itu mirip dengan LKPS BPT, di mana di situ ada label definisi. Ternyata LAMSPAK mensyaratkan bahwa standar itu menjadi acuan utama dalam kegiatan akademik. Mungkin dari kawan-kawan di LPM ini sudah mempelajari juga, karena dulu kolega yang di LPM ini, itu dari LPM Fakultas Syariah kali itu, nanti kita share juga di beberapa grup tentang dokumen-dokumen yang dimaksud. Termasuk kami juga sudah mengirim juga ke beberapa pihak yang
berkenaan atau relevan dengan standar LAMSPA. Jadi LAMSPA itu tidak lagi mengacu pada istilah kriteria saja, tetapi ternyata 6 kriteria itu yang mesti berisi standar-standar yang menjadi acuan di dalam penilaian matriks akreditasi LAMSPA. Bahwa kami sampaikan kebutuhan mendesak prodi kami ini adalah 11 standar yang tercakup di dalam 6 kriteria. Dan itulah yang menjadi inti dari penilaian matriks LAMSPA. Kami bacakan kriteria pertama, yaitu luaran pendidikan. Itu terdiri dari satu standar yang namanya standar kompetensi lulusan. Ada 18 poin matriks penilaian di dalam standar tersebut. Kemudian pada kriteria 2 itu fokus pada proses pendidikan. Ada 3 standar di situ yang dibutuhkan dalam penilaian LAMSPA, yaitu standar proses pembelajaran, ada 9 poin di sana. Kemudian standar penilaian pembelajaran, ada 7 poin di sana. Dan yang ketiga, standar pengelolaan, itu ada 4 poin. Kemudian yang ketiga, kriteria 3, itu kriteria masukan pendidikan. Terdapat 4 standar yang wajib ada di dalam kriteria 3 ini. Terdiri atas standar isi, ada 5 poin penilaian matriks. Standar dosen dan tenaga pendidikan, itu ada 15 poin, paling banyak. Kemudian yang ketiga, standar sarana dan prasarana, ada 3 poin penilaian. Dan yang keempat adalah standar nilai, ada 6. Lalu kriteria 4 berkenaan dengan penelitian, dan hanya 1 standar yang dibutuhkan, ini standar penelitian. Ada 2 matrik, ada 2 matrik saja di dalam standar penelitian. Begitu juga pada kriteria 5 pengabdian pada masyarakat, kita hanya butuh 1 standar, namanya standar pengabdian pada masyarakat, cukup 2 poin saja, 2 poin matrik. Dan terakhir adalah kriteria 6 yang disebut kriteria penjaminan. Jadi penjaminan mutu ini menjadi poin khusus di dalam akreditasi LAMSPA. Maka perlu ada standar penjaminan mutu, 1 standar saja yang terdiri dari 2 poin. Nah, itulah kebutuhan besar kami di 2025 yang mesti kami masukkan ke dalam program kerja 2025 yang mewarnai bahkan menjadi ruh dari program kerja yang sudah kami susun sejumlah 192 program kerja di tahun 2025 yang dilaksanakan oleh prodi dan juga fakultas. Nah, itulah yang mendesak yang perlu kami komunikasikan dalam prodi ini. Syukur-syukur semua standar itu sudah tersedia. Nah, tinggal nanti detail dari standar itu apakah sudah mencakup dari requirement dari standar yang dijabarkan oleh LAMSPA itu sendiri. Nah, kalaupun belum, berarti perlu disahkan atau ditetapkan standar yang dimaksud. Kami berharap di akhir tahun ini saat kami menyusun LED atau formula evaluasi di LAMSPA itu sudah mengikuti skema yang diharapkan. Nah, selanjutnya kebutuhan untuk standar yang dibutuhkan untuk prodi manajemen dakwah, kami persilakan Ustaz Subirin untuk menyampaikan kebutuhan dari prodi MD dalam menyusun LED dan SKPS di akhir tahun ini. Sampai dengan detik ini masih mengacu kepada penilaian akreditasi. Silakan Pak. Salam. Ya, terima kasih kepada Rekan kepada Ketua Umum Majelis Ulama
dari bahan PT gitu kan, atau dari kami dari Jawa, jadi berdasarnya sama dengan OSI dari fakultas kimia ya, itu karena nanti menggunakan dari bahan PT gitu kan. Jadi tentu ya yang di bahan PT itu yang kalau yang dulu itu ada 24 ya, yang 24 apakah sekarang ada berubah gitu kan, itu kan itu ada standar yang dari pendidikan gitu kan, itu ada 8 gitu kan, juga ada dari PKM gitu kan, juga ada 8, dan juga standar dari penelitian gitu kan, itu ada 8. Itu yang standar yang mutlak diperlukan juga, jadi ada itu kalau belum ada perubahan gitu kan, gitu ya. Itu untuk mutlak dibutuhkan dari bank PT gitu kan. Nah, adapun dari perguruan tinggi gitu kan, ya yang kita pahami waktu itu dari Kemendikbud sudah membuat ada 26 standar ya gitu. Nah ini tentu ya itu bisa disebutkan ini masuk ke mana saja gitu kan. Itu dari untuk dari bank PT gitu kan. Ya, jadi setiap kriteria gitu kan, itu ini ada baik itu mengenai dari C2 gitu kan ya, C2 tentang tata kelola. Itu juga kami butuh ada tentu ada standarnya gitu kan, dari tata kelola juga kerjasama gitu kan, kerjasama. Itu pun juga mahasiswa gitu kan gitu ya. C3 itu C3 bagaimana rekrutmen mahasiswa, jumlah mahasiswa yang diterima itu kita standarnya berapa sih gitu kan, yang dilakukan di IAIN itu kan, setiap prodi itu gitu kan. Setiap itu setiap prodi itu ditargetkan 50 mahasiswa gitu kan. Apakah itu standar itu masih istilahnya masih dilakukan gitu kan, bagaimana gitu kan, untuk rekrutmen gitu kan, dan juga kualitasnya itu untuk C3 mahasiswa gitu kan gitu. Ya, terus juga C4 gitu kan, C4 tentang SDM gitu kan gitu. Ya, kriteria tentang kualifikasi dosen gitu kan gitu. Ya, kualifikasi dosen ya seperti apa gitu kan gitu. Ini perlu kita juga ada standarnya gitu kan gitu. Kompetensinya gitu kan gitu. Juga yang gitu kan gitu. Mengenai teknik juga gitu kan juga standarnya berapa sih? Karena dari bicara tentang SDM itu bicara tentang dosen dan juga teknik. Terus yang berikutnya yaitu keuangan dasar. Sama dengan tadi yang disampaikan oleh dari dari KPI gitu kan, dalam naskah ya. Jadi yang ideal gitu kan, saran gitu kan, itu untuk sarana. Terus yang berikutnya yaitu tentang pendidikan, gitu kan, pendidikan. Ini tentu pendidikan ada tadi ada input, juga ada proses, gitu kan, dan juga kami, gitu kan. Jadi pendidikan kalau di ini sudah saya standar nasional itu, gitu kan, pendidikan itu yang nasionalnya gitu kan, belum yang kita tambahannya gitu. Jadi tadi
jadi pendidikan juga yang PKM juga sama, tadi ada beberapa yang sebelumnya ada juga penelitian juga sama. Nah, terus juga keuangan kita dapat sih orang standarnya gitu kan. Itu untuk dari bahan PT gitu kan ya, karena itu pasti atau menggunakan nantinya dari bahan PT. Jadi demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak Rudi. Pak Sudi, tadi tentang kebutuhan standar yang dari Prodikapi sudah kami sampaikan yang dari langsung bisa jadi bagian juga ke LPM yang hari ini yang ada. Baik, dari Pak Rudi kami ada tambahan tentang kebutuhan standar. Baik, dari Profesor Prasetya cukup Pak Dede, Bu Meti, dan tim tentang kebutuhan standar yang diharapkan bisa diwujudkan dan disesuaikan dengan kebutuhan akreditasi lapangan. Dari kami cukup, terima kasih Anda. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini yang ditanggapi terlebih dahulu dari FPM atau dilanjutkan fakultas kalian? Ya, nggak apa-apa. Misalkan pada saat dia untuk menanggapi yang tadi sudah disampaikan oleh Profesor. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, terima kasih atas pertama-tama saya mau coba terima kasih atas undangannya, karena ini sebetulnya bagi kami sebagai pengingat bahwa masih banyak PR yang harus diselesaikan. Kemudian menanggapi pada tadi yang masukan-masukan ya dari Pak Dekan, kemudian dari Pak Kaprodi, sudah kami pelajari juga perihal matrik ban PT, kemudian lamdik dan lamspak, ini tiga-tiganya saya buka dalam laptop saya. Memang ada keberagaman dalam penulisan kriteria. Dalam lamspak kan memang acuannya standar Pak ya, 6, kalau di matriknya itu kan ada 11, 8 dari pendidikan ditambah penelitian 9, PKM 1, satunya penjaminan mutu. Jadi yang menjadi tolak ukur dalam lamspak itu adalah standar. Dari 11 kebutuhan ini sendiri kita sudah menyiapkan. Memang target bulan Maret ini kita itu screening dari standar-standar yang sudah dibuatkan. Kenapa diperlukan di screening? Karena ketika kita membuat itu memang khawatir ada beberapa diksi-diksi yang memang tertimpang, karena beberapa kali ditemukan diperiksa oleh Bu Mei, ini kenapa standarnya penilaian, indikatornya pengelolaan. Jadi bulan ini memang kita sedang screening ulang seluruh standar-standar, utamanya yang SN dulu. Karena sepaham saya gini, perbedaan kriteria entah dari ban PT, lamspak ataupun lamdik, rujukannya tetap satu, yaitu Permendikbudristek. Jadi kalau kita pahami perbedaan ini, misal dari ban PT itu kan kriterianya dari A, B, C itu ada 9, D ada 4 yang tadi disebutkan oleh Pak Kaprodi, ataupun dalam lamdik
yang kriterianya menggunakan subjek orang, mahasiswa, kemudian dosen, ada penelitian. Nah, rujukannya tetap sama pada Permendikbudristek. Jadi menurut paham kami ketika kita membuat itu berdasarkan dari aturan Permendikbudnya, insya Allah nanti sudah mengcover dari kebutuhan standar yang ada. Dan tadi kalau dari yang bilang SPAK, insya Allah sudah ya kita buatkan. Sekali lagi tadi kita sedang dalam tahap screening, semoga ya setidaknya akhir bulan ini bisa di-print Pak ya. Karena screening ini saya dibantu oleh Pak Yunus. Nanti setelah screening kita print out, kita coba ajukan semuanya. Akhir bulan ini Targetnya. Alhamdulillah kami punya target dari kemarin tanggal 8 ya, tanggal 8 April itu proker kami yang ini. Kami kan punya database proker yang versi ban PT itu. Ini harus kami transformasi kepada langsung. Terutama itu kami fokus kepada bagian input. Input itu untuk akan kami letakkan kepada standar yang hasil screeningnya nanti bulan ini. Kami sangat concern untuk mempersiapkan aspek inputnya karena setiap program ini inputnya itu harus standar, harus masuk di situ. Nanti kami akan letakkan 192%. Jadi terima kasih kalau akhir bulan bisa jadi. Maka kami masih dalam itu dalam hari ini memperbaiki proker yang transformasi ke langsung. Yeah. Sebetulnya itu kemarin itu kita sepakat tanggal 15 Pak ya. Iya. Cuma karena ada lain hal sesuatu, saya juga kemarin sakit. Yaudah Pak, kita targetan akhir bulan saja deh. Atau bertahap aja, yang udah jadi langsung dikirim supaya kami bisa langsung letakkan ke proker kami supaya itu sudah berbasis standarnya dikeluarkan. Sudah jadi dalam artian kan sudah ACC Pak ya? Enggak, draft dulu juga. Oh, draft dulu. Oh, gitu. Jadi kami tetap akan meletakkan secara paralel kita akan pergunakan. Oke, baik. Terus apa lagi tadi? Ya intinya tadi insya Allah untuk kekurangannya kita akan persiapkan. Tetap tujuannya sama, ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan saat akreditasi. Baik, dari saya sekian. Teman-teman, ya mungkin bisa dilanjut ke MC dulu. Baik, terima kasih. Oh, nggak boleh. Iya, sama ini Pak Kaprodi, Pak Sobirin. Jadi ada perubahan memang di nomenklatur baru. 8 standar itu sekarang itu istilahnya sudah berubah menjadi luaran masukan proses ya. Input, output, dan proses ya. Luaran masukan dan proses. Namun tadi kalau kita melihat pada matrik di LAMSPAK, memang standarnya tertulis masih 8. Makanya di standar yang kita buat juga ada 2 model. Jadi yang mengikuti nomenklatur terbaru, yakni nomenklatur tahun 2023 nomor 53, kita buatkan yang tipe 3 nama, yaitu input, output, sama proses. Di dalamnya juga terdapat tadi, kalau yang output itu berupa SKL, kemudian proses isinya ada 3, input isinya ada 4. Kita buatkan juga yang kebutuhan ban PT, yakni LAMSPAK yang ada penamaannya di setiap standar SKL, isi, proses, pengelolaan, penilaian, dosen dan tendik, pembiayaan, satunya sarpras. Nah, karena ketika kami mempelajari di kebutuhan LPMI, ternyata ketika di input dokumen-dokumen itu tidak ada kualifikasi mana yang SN, mana yang SPT. Jadi semuanya dimasukkan saja. Yang penting itu digunakan dalam perguruan tinggi. Mengenai pun pengistilahan adanya SNDIK dan SPT itu ya memang umum digunakan di perguruan tinggi. Tapi tadi untuk pelaporannya itu nggak ada. Ternyata nggak ada kualifikasi mana yang SNDIK, mana yang SPT. Mungkin ya barangkali memang karena tadi keberagaman penilaian perguruan tinggi, entah dari LAMDIK, BAN PT ataupun yang LAMSPAK, memang kriteria matriknya itu beda-beda. Jadi kita mengikuti saja dengan apa yang ada.
Mungkin segitu tambahannya. Terima kasih. Bisa berikan. Baik, terima kasih Pak Didi dan tim. Ada satu yang kami harapkan bisa juga dilengkapi di akhir bulan ini. Karena unggul yang kami diskusikan di PPS Fakultas Dakwah itu bukan cuma angka maksimal yang dicapai, tapi karena proses menuju 4 itu tidak serta-merta langsung 4 sekali langsung dapat 4. Maka yang kami kedepankan adalah terbentuknya siklus. Terbentuknya siklus. Siklus apa yang dimaksud? Yang PPPP. Nah, salah satu unsur penting yang ada dalam siklus PPPP supaya siklus itu bisa running itu kami memaknainya bukan hanya di penetapan standar. Ini yang akhir bulan ini kan itu penetapan standar saya di situ kan, Mas. Nah, kami berharap karena kami ini adalah pelaksana, maka sebenarnya program kerja kami ini melaksanakan standar kan. Cuma karena belum definisi, anggaplah sebenarnya 120 program kerja kami ini sudah berbasis standar. Tinggal kita sinkronkan aja standar mana nih yang kami laksanakan. Nah, yang kami harapkan itu adalah aspek evaluasi itu yang kami butuhkan untuk kesempurnaan siklus PPPP. Karena evaluasi ini jelas membutuhkan apa yang sudah disampaikan oleh Jumedi beberapa pertemuan sebelumnya. Instrumen evaluasi model itu mau juga bisa disertakan di dalam dokumen standar itu terhadap utamanya yang dibutuhkan untuk LAMSPA dan FD baru. Nah, padahal apa namanya kita tidak terhambat oleh ketiadaan tim KPM atau tim LPM fakultas sebagai pelaksana dari kegiatan MONEF itu. Jadi yang penting kami mohon disertakan juga setidaknya ada unsur-unsur instrumen MONEF yang menyertai dari dokumen tersebut, sehingga kesempurnaan siklus nanti setelah evaluasi tentu ada hasil evaluasi yang akan kami pakai sebagai kelanjutan dari rangkaian pengendalian. Kalau kami sudah mendefinisikan pengendalian itu ya rapat tinjauan manajemen di PPS setiap tanggal 25 itu bisa mengevaluasi hasil MONEF terhadap manfaat standar ini, atau mungkin juga evaluasi kinerja yang tidak berbasis standar. Itu juga kami lakukan untuk menilai kinerja dari unsur-unsur di. Nah, kami berharap kalau evaluasi ini sudah disertakan instrumen MONEF-nya di dalam dokumen yang rencana di akhir mana yang bisa diselesaikan, itu akan sangat bermanfaat buat kesempurnaan siklus PPP atau penjaminan itu di ini kan sudah. Mungkin saya ingin menjawab pernyataan Pak Dekan tadi terkait instrumen yang disertakan dalam setiap katakanlah standar yang dihasilkan, ya. Insya Allah itu akan kami penuhi. Terakhir kami baru sudah ya untuk karena disesuaikan juga dengan program kami di monitoring evaluasi. Jadi yang sudah itu kemarin untuk instrumen MONEF yang sudah diberikan. Kalau untuk yang lain KPM ini sudah dilakukan monitoringnya. Itu adalah standar perencanaan pembelajaran untuk rencana pembelajaran EPS. Kalau iya EPS itu kan sudah ada bentuk yang instrumennya juga sudah disebutkan. Kalau mengacu ke sini berarti standar markup begitu. Sekarang saya mau kami baca itu supaya EPS kalau di saya sih masih untuk di ban PT masih yang 12 ya. Indikatornya. Kira-kira EPS itu maksudnya masukkan proses atau kalau EPS itu itu kan proses pembelajaran ya, bukan di standar isi, bukan di
masukan. Hmm, Tapi kalau di Lamspak, kami catat ini ada satu catatan kerjasama itu maksudnya di proses justru yaitu di penilaian pembelajaran. Kalau di misalnya kami ada catatan kerjasama itu di poin 4 3 itu masuk di dalam standar penilaian pembelajaran. Nah, kalau RPS itu kira-kira kalau berdasarkan kriteria 1, 2, 3, 4, 5, di antara 1, 2, 3 lah ya. Itu kira-kira masuknya ya. Atau mungkin Pak Didi, Kalau proses itu di ini Pak, RPS itu di proses. standar proses. Proses. Jadi sudah ada instrumen mana ya? Instrumen proses kami tadi berarti sudah ada. Kalau misalnya RPS dimasukkan ke proses bisa, tapi untuk instrumen monet yang khusus proses pembelajaran juga yang berdasarkan standar juga itu ada. Dan ini akan disosialisasikan insya Allah bulan ini termasuk monetnya juga untuk proses pembelajaran ini bulan ini. Jadi untuk instrumen monet SNDT pendidikan itu ada 3 yang sudah dibuat sesuai dengan standar. Jadi ada instrumen monet untuk proses pembelajaran, kemudian instrumen monet untuk penilaian pembelajaran, dan instrumen monet untuk pengelolaan pembelajaran. Ya. Dan untuk monetnya, insya Allah di bulan ini juga, untuk sementara 2 yang penilaiannya nanti di bulan April kalau saya salah. Untuk Kegiatan monetnya masih. Iya. Yang kami data instrumen monetnya yang sudah tersedia. Ini kami mau data sehingga karena instrumen monet ini kan bagian dari proses X yang di PDP itu ya, X-nya. Jadi minimal instrumen sudah ada. Jadi kita nanti bisa bisa koordinasikan lebih lanjut bagaimana pelaksanaan monetnya untuk mempermudah dan bisa terlaksana gitu di setiap standar yang. Untuk instrumen monet sudah tersedia untuk yang proses pembelajaran, penilaian pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran. Insya Allah sosialisasi di bulan ini mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan. Kalau instrumennya sudah selesai, tinggal menunggu waktu untuk sosialisasinya. Kalau sekarang belum itu. SKL belum. Standar kompetensi lulusan. Oh SKL. Standar kompetensi lulusan. Monetnya belum. Karena memang kami lihat beberapa kali saya sering ke Pak Didi ada kawan-kawan sedang workshop penyusunan instrumen monet CPL SKL itu ternyata lumayan juga itu effort untuk menyusun instrumen itu karena setiap prodi kan beda-beda nih SKL itu beda. Bahkan satu prodi itu bisa 3 profil lulusan artinya SKL itu beda-beda instrumen itu mengukur prodi KPI saja ada 3 ada praktisi komunikasi dan penyiaran ada asisten peneliti, kemudian ada lagi advokasi kebijakan media. Ini 3 profil lulusan ini tentu membutuhkan instrumen yang berbeda-beda. Supaya di setiap prodi ada lebih dari 1 profil. SKL-nya kan berbeda-beda. Artinya ini effort kita di standar 1 ini lumayan. Untuk di KPI dan MD ada 6 ya paling tidak harus kita siap. Ada lagi yang lain? Berarti belum ya? Kalau standar isi dimasukkan pendidikan ada? Standar isi dimasukkan. Standar di situ di ini standar masukan Pak ya. Jadi untuk kalau untuk penyusunan instrumen monet selain yang tadi karena disesuaikan juga dengan proses pembelajaran untuk monitoringnya kan di proses pembelajaran gitu ya. Jadi diutamakan dulu yang tadi yang berhubungan dengan proses pembelajaran, kemudian di bulan ini itu penyusunan instrumen monet untuk luaran penelitian, proses penelitian, masukan penelitian. Jadi saya masukkan di standar penelitian ini kan cuma 1. Kalau di Ramspa itu standar penelitian itu cukup 1. Nah kalau di situ ada 3 kita akan berarti monetnya sudah ada instrumen monetnya. Sedang di on progress. Iya, on progress untuk tadi untuk penelitian monet
luaran proses dan masukan penelitian, termasuk luaran PKM, proses dan masukan PKM juga. Kalau untuk masukan berarti belum. Masukan untuk Masukan pendidikan. masukan pendidikan. Input. Belum ya, karena kita tadi mengatur proses pembelajaran, karena kan akan dilakukan monitoring juga untuk proses pembelajaran, jadi masih terfokus ke situ. Jadi belum yang belum itu berarti ini ya, saya tulis belum. Nah, kalau untuk standar penjaminan mutu sendiri, Standar penjaminan itu belum. di Pak Dede sudah ada juga belum? Standar penjaminan mutu. Yang di kriteria ada. Di sini kan kebutuhannya ini mananya 6 stok. Iya, kalau dulu sudah direkap itu termasuk, hanya belum, sepertinya belum, karena memang Oh, kalau iya. permintaan standar juga banyak juga ya, contoh ada standar-standar tambahan yang tiba-tiba diminta rektor bahkan harus segera. SPT. Iya, kemarin itu rektor minta sekitar 4 kalau tidak salah, yang harus diselesaikan di bulan ini juga. Nah, karena urgensinya KP itu prodi paling awal yang diakreditasi, artinya akhir bulan itu praktek ini pengelolaan standar ini sudah berjalan di 2025. Jadi kami request untuk urgensi standar yang termasuk instrumen UF-nya itu mohon bisa diprioritaskan untuk melengkapi itu semua. Jadi kira-kira yang bisa ditambahkan kalau mudah-mudahan bisa terkejar ya, apa tadi SKL yang belum? Yang tambahan SKL-nya. Ya, standar kompetensi urusan. Kalau standar penjaminan itu berarti standarnya sudah ada Pak? Standar kalau kebutuhan untuk Kebutuhannya sudah dimasukkan ke kebutuhan. oh iya sudah. Sudah kan? Yang nomor 11 itu kan kalau dia dia bahannya sudah ada yang dibutuhkan atau tidak. Artinya standar yang tadi dikatakan sedang di screening Bapak Pak Yunus itu termasuk di dalamnya standar penjaminan mutu yang disediakan. Standar penjaminan mutu yang dimaksudkan ini Pak ya, keterlaksanaan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 6 dokumen 6 aspek, 1 dokumen legal pembentukan fungsi SPMI, SDM, unsur, 2 ketersediaan dokumen mutu ada, kebijakan SPMI ada, belum update ya. Ya ini sudah menjadi catatan-catatan kami. Maksudnya bukan nama standar penjaminan mutu kan? Iya. Nah, artinya kita bisa klaim nanti bahwa ada cuma bentuknya. Misalkan manual penetapan ada, manual pelaksanaan ada, manual evaluasi ada, manual contoh kalau manualnya manual pengendalian dan peningkatan ada, berarti kan dokumennya ada kan, itu bisa kita klaim bahwa ada dokumen standar penjaminan itu dari sisi manual. Nanti kan dikejar lagi nih pelaksanaan dari penetapan seperti apa, maka dikejar kan dokumen standar itu sendiri. Kalau pelaksanaan standar seperti apa, kalau evaluasi nanti berarti hasil kami misalkan atau evaluasi capaian kinerja misalkan kalau itu dijadikan sebagai pengganti dari kami jika kami belum dilaksanakan pada standar tersebut. Gitu kan ya? Iya. Berarti sudah ada. Ada ya. Sudah. Sudah ada. Ada. Baik dari kami sudah dari Pak Wiri yang bantu ini. Ibu, termasuk tadi dan standar-standar yang dibutuhkan untuk MD itu sendiri pelaksanaan beberapa tahun. Nah, kalau di KPI sudah coba standar itu sudah ada hasil di akhir bulan Maret untuk dipakai di program kerja kita di yang hari ini. Iya, karena kan kita ada bulan ini kita tidak melihat naskah. Oh enggak, itu otomatis di yang ban PT juga kena juga Pak. Tapi yang 3 itu apakah
mencakup yang 24 tadi itu. Iya. Ya kan? Karena kan contohnya standar proses dan ya ada input, ada proses, ada output ya. Begitu ya kan. Cuma kan dari yang namanya pendidikan itu kan ada 8. Nah, yang 8 itu bisa nanti ditolongkan dan masuk kemana nih? Masuk ke input, masuk ke proses, atau masuk ke outputnya gitu kan. Oh, seperti itu Pak. Iya, jadi memang dari aturan Permendikbudnya juga sudah mengklasifikasikan standar luaran adalah SKL. Standar proses pendidikan isinya 3, yakni standar proses pembelajaran, namanya standar pendidikan, isinya adalah proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran. Nomor 3 standar masukan pendidikan, isinya ada 4, yang dosen, sarpras, isi pembelajaran pertama, kemudian dosen dan didik, ada pembiayaan terakhir, yang terakhir apa Pak? Sarpras, ada 1. Sudah. Juga mengenai penelitian dan PKM juga seperti itu. Enggak, kalau penelitian PKM cuma 1. Nah, jadi pembagian mengklasifikasikan 8 menjadi 3 itu hanya ada di standar pendidikan. Kalau di PKM itu enggak ada seperti itu. Makanya kalau di Lamspak, 1 penelitian 1, PKM 1. Karena tadi di aturannya juga seperti itu. Jadi yang di penelitian itu cuma ada 1 pasal, isinya 3 ayat. Begitu juga dalam PKM, cuma 1 pasal, isinya 3 ayat. Beda kalau yang pendidikan, perinciannya banyak. Tapi tidak ada input, proses, dan outcome-nya atau output-nya. Dalam penelitian PKM tidak ada. Nah, 1 aja. Iya, 1 aja. Oke, kita menunggu yang mana kan kita sudah ada standarnya, nanti kalau kita mempraktekkan PPP-nya nantinya kan. Jadi jangan sampai kita standar sudah dibuat juga sekarang dibuat dulu, dan dibuat baru nanti kita praktekkan, dan bisa di PPP-kan. Oke, berarti sudah tercatat ya, yang 8 standar pendidikan sudah ada di yang studi Universitas Al-Azhar. Kemudian penelitian juga satu dari 3 itu satu. Dari kemudian 3 kemudian itu cukup 1 saja standar. Kemudian PKM. Dari penyebaran itu juga sudah ada ya, tinggal kita screening apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan baik oleh bahan maupun lab. Iya. Baik. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian maksud dan tujuan dari Dekan Fakultas Tarbiyah kepada peserta yang kami ini misalkan. Yang ini yang di Lamspak. Yang 1. Untuk per ininya Mas. kesepakatannya kita sampai jam berapa? 9. 9. Iya. Gitu ya. Afan, boleh sedikit 1 menit tambahan. Afan. Yang penelitian PKM barangkali ada miscommunication. Perpecahannya tetap 3 Pak. Jadi ada yang tadi luaran, proses, sama masukan. Hanya saja di dalamnya itu tidak ada perpecahan seperti di pendidikan. Maksud saya seperti itu. Itu saja sih. Standar itu Dari 3 ke 3. Iya. input Luaran, proses, Iya. masukan. Silakan Bu De. Afan.
Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Kehadiran kami Fakultas Tarbiyah ingin mengkomunikasikan proker kita, proker kami, proker Fakultas Tarbiyah yang bersinggungan dengan unit kerja lain yakni dari LPMI atau dari LPMI kaitan tentang masih di profil PPS tentang sistem penjaminan mutu. Sahabat semua, ini adalah contoh LPD yang lambik menggunakan lambik, tapi ini PPSD memang ini aplikasinya unggul. Di sini semua juga menggunakan link-linknya. Nah di sini untuk sistem penjaminan mutu inilah yang kita tanyakan, yang pernah juga disampaikan pada awal penyampaian program kerja tentang kebutuhan dokumen apa saja sih dari Fakultas Tarbiyah gitu. Di antaranya kalau di sini ada sistem penjaminan mutu, SPM internal, SPMI, ada kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, kemudian juga ada formulir SPMI. Nah mungkin ini yang kami butuhkan pastinya untuk melengkapi laporan evaluasi diri dari Fakultas Tarbiyah. Jadi kami mengkomunikasikan, berkoordinasi dengan LPMI terkait ketersediaan dokumen-dokumen tersebut. Begitu. Jadi dari segi kebijakan ya. Jadi yang dibutuhkan memang ada kebijakan kembali kebijakan SPMI, manual, standar dan formulir. Itu satu poin di bagian profil UPPS. Tepatnya di program kerja nomor 7. Di situ ada kegiatan tentang pemastian adanya dokumen sistem penjaminan mutu, dan itu memang terkonfirmasi dari contoh LPD ini memang harus disampaikan, harus dilampirkan di sini. Yang pertama. Lalu yang kedua adalah ini ada pembahasan SPF yang membuktikan kesesuaian dan merealisasikan visi keilmuan dan tujuan program studi dengan PMTS, PPS dan PT gitu. Sebelumnya pada saat kita melakukan renov itu ada mitigasi bahwasanya program kerjanya adalah berkoordinasi dengan LPMI begitu. Setelah saya baca ulang kembali, tapi correct me if I'm wrong ya, kalau salah tolong diperbaiki. Ini sepertinya kalaupun melihat dari dokumen tersebut di sini juga tentang visi-visi begitu ya. Di sini kan ada kesesuaian visi keilmuan program studi dengan visi UPPS, dengan visi ini ada 3. Ini universitasnya, PT-nya, ini adalah fakultasnya, ini adalah prodinya. Jadi dijembreng itu ketiga-tiganya. Sesuai nggak nih? Gitu. Ini sama pada saat kita mengerjakan visi keilmuan melalui pendampingan PDPGMI, bahwasanya diturunkan kan ya, untuk membuat visi keilmuan itu diturunkan dari fakultas prodi gitu. Nah ini sama. Di sini ada kata unggul bermartabat. Ini juga ada unggul bermartabat, sama. Ini juga ada unggul bermartabat. Jadi sesuai. Seperti yang sama di sini disampaikan juga. Ya berdasarkan tabel sangat sesuai dengan visi keilmuan fakultas dan institusi, karena tadi elemen-elemen yang ada pada fakultas, elemen yang ada pada perguruan tinggi itu terdapat juga pada visi keilmuan di prodi gitu. Nah, kerealistikan sama pun begitu. Kerealistikan visi keilmuan dengan tujuan departemen, tujuan prodi gitu ya. Ini pun waktu kita bahas diminta untuk membahas dengan pembahasan SPF begitu. Tapi ternyata kalau berdasarkan uraian yang dilakukan oleh mereka di sini, kayaknya tidak terlihat adanya LPMI di situ. Sebentar, saya lihatkan juga untuk matriknya. 11. Di nomor 11 ini hanya sebatas begini. Visi keilmuan sesuai tidak, kerealistikan ya.
realistis nggak dengan SDM, dengan prasarana, dengan finansial, dengan mitra kerja dan kerjasama gitu. Nah sama begitu juga di sini juga tidak terlihat. Oh kalau mau punya visi begini kita ngaca gitu kan bahasanya refleksi diri gitu kan ya, ada berapa tuh tenaga pengajarnya, ada syarat-syaratnya bagaimana, realistis nggak untuk mencapai tersebut itu, maka digambarkan di sini dijabarkan. Tapi apakah di sini memang saya apa Pak Dokter, apakah memang perlu ada PMI di sini yang mengatur itu semua? Gitu. Tapi kalau di sini saya tidak melihatnya. Tidak terlihat kecuali memang lanjut di tentang ini yang terbuka dari program kita, ini tentang apa namanya survei betul. Oke, materi 14. Nah ini memang sepertinya hal ini karena ini adalah siklus berarti kan ya, PPP nanti kan ada tindakan, ada evaluasinya. Ini tingkat pemahaman visi PMKS gitu. Dan 14 itu adalah tingkat pemahaman visi keilmuan gitu. Visi keilmuan dan PMKS dipahami oleh pengelola PPS, oleh mahasiswa, oleh dosen, tenaga pendidik dan sebagainya dan seterusnya. Nah kalau lihat di sini, ini mereka menggunakan survei, dijelaskan semua bagaimana mereka mensosialisasikannya kepada tadi beberapa elemen tadi, dosen, pendidik, mahasiswa gitu. Nah sampai nanti begini apa namanya hasilnya dan evaluasinya apa, tindak lanjutnya seperti apa, begitu ada tindak lanjutnya juga begitu. Nah begitu mungkin itu yang disampaikan pada sahabat-sahabat semua. Kemudian yang berikutnya di nomor 11 dan nomor 12 kaitan tentang pembahasan SPF. Oh tadi sudah tadi ya 49 tentang kesesuaian isi materi dan pembelajaran MPS, dan itu memang memerlukan pihak LPMI. Di poin MP nomor 14 ya 49 itu ini berarti kriteria 6 ya tentang pendidikan ya. 49 pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS dan memiliki sifat nana. Nah ini berarti memang memerlukan dari LPMI untuk kita bekerjasama. Mungkin itu mengawali koordinasi ini dari kami Fakultas Teknik. Silakan bila ingin respon. Saya kembali kepada Hasna atau langsung kepada Ibu LPMI. Baik, mungkin saya akan merespon beberapa terkait tadi yang dibahas oleh Ibu Dekan di contoh yang pertama itu di proker 7 itu tentang kebijakan pedoman standar. Di situ memang tidak ada, kalau di situ yang Bu Dewi bilang itu memang tidak disebutkan ada keterlibatan dari katakan LPMI ya gitu ya. Nomor 7 ada Bu? Ada. Ya. Karena memang nomor 7 itu poinnya adalah sistem penjaminan seperti yang disebut di sini. Iya. Iya. Baik, untuk terkait tadi kebijakan pedoman, kalau itu kebetulan ada dimasukkan di dalam program karena ketika ada sosialisasi dari Provinja memang di situ dijelaskan oleh Provinja di antaranya misalnya terkait pembuatan Renstra masuk kebijakan itu ranahnya LPMI gitu ya, sehingga tadi ada kebijakan SPMI yang itu juga dimasukkan ke dalam program
kami, dan insya Allah ini juga akan segera ditindaklanjuti untuk pembuatan kebijakan SPMI. Kemudian untuk masih terkait kebijakan ini, kalau tidak salah ada juga di Lamdit itu, di Lamdit nomor 65, Kak Sagial itu pernah menginfokan bahwa ada di situ kebutuhan untuk membuat kebijakan itu ya, nomor 62 di Lamdit itu ada kebijakan untuk membuat kebijakan penelitian yang dibuat oleh pimpinan perguruan tinggi. Di situ ada dalam rektor, dekan, itu ya. Tapi Bu, kita saat ini program kerja kita tidak ke arah sana. Program kerja kita membahas MP nomor 7, belum sampai ke 62. Kalau nomor 7 itu kan PPS memiliki 4 dokumen SPMI begitu. Nah, itulah yang ada di sini yang sebagai contoh LED ini. Ya, ada 4 dokumen yang kebijakan, manual, standar sampai dengan formulir. Jadi kita butuh itu. Kita butuh itu sekiranya memang ada, kita diberikan agar kita bisa menyusun ini. Ini untuk dari sistem penilaian mutu. Walaupun memang di sini disampaikan juga ada audit mutu internal dilaksanakan oleh SPMI. Nah, apa buktinya? Di sini ada linknya. Kita sekarang belum sampai ya. Masih ada ketersediaan kebijakan kita nih. Seperti yang tadi di dokumen nomor 7 saja ini. Ya. Jadi yang untuk yang pedoman standar formulir itu sudah ada ya. Tinggal yang kebijakan ini. Ini kalau saya merekap ini sebagai salah satu yang memang harus dibuat segera, walaupun ini masih akan memerlukan visi misi yang baru, karena kebijakan yang ada itu tahun 2019 untuk kebijakan SPMI dan belum ada yang terbaru. Ini berarti PR untuk kita kalau mau mengadakan yang baru, walaupun masih katakanlah menunggu pengesahan PMTS, tapi ini akan kami lakukan sambil berjalan. Jadi nanti tinggal menambahkan dan menyesuaikan dengan PMTS yang baru gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bulan ini juga bisa walaupun belum selesai ya, katakanlah masih draft karena ini harus disesuaikan dengan PMTS yang baru, tapi ini insya Allah akan kami selesaikan juga untuk kebijakan, dokumen kebijakan SPMI. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Untuk survei pemahaman visi misi kan juga berarti belum bisa terlaksana ya, karena memang masih berjalan terus kan untuk PMTS institutnya juga, walaupun sudah ditandatangani kalau tidak salah. Ini kan kayak tingkat pemahaman. Ini nomor 14, kalau ada nomor 14 di matrik 14 adalah dari tingkat pemahaman visi keilmuan dan kehidupan. Apakah dosen, teknik, mahasiswa memahami visi keilmuan tersebut? Ini maka harus ada surveinya. Nanti dievaluasi kan. Ini yang dimaksud visi keilmuan prodi. Iya, prodi betul. Belum sedang maju. Saya belum fix. Ustazah. Ini menambahkan terkait PMTS ini, sebenarnya ini kan program kerjanya karena memang di matriks Lamdit ataupun di ban PT lainnya,
ya di Ban PT ataupun di lab itu kan nomor 1 ya biasanya matriks VMTS. Nah sebenarnya ini iya sebenarnya dari awal memang sudah diprogramkan di awal bulan. Namun kan hanya saja kemarin awal bulan itu VMTS masih dalam proses dan untuk surveinya juga itu walaupun tadi sudah kabarnya kan sudah di ACC rektor dan sudah ditandatangani oleh rektor. Nah untuk survei ini kan survei pemahaman. Untuk pemahaman sendiri dari kami berarti dari dosennya, mahasiswanya itu perlu ada sosialisasi dulu terkait VMTS ini. Dan itu pun perlu diberikan jarak gitu ya Ustazah untuk mereka memahami baru setelah itu nanti akan diadakan survei VMTS. Memang kita juga masih mengarah ke sana untuk visi-misi seperti yang disajikan di sini juga ya. Ini masih kita susun juga berarti nanti untuk universitas kita sesuaikan dengan UPT. Nah kemudian berarti fakultas kan juga menyesuaikan dengan UPT ya kan. Itu kalau sudah ini kami dari fakultas kalian langsung menyusun itu memang juga belum aturannya tapi akan ke arah sana sampai nanti di prodi mengacu kepada fakultas ada lagi di sini memang masih proses juga. Kalau untuk RPS bagaimana ya? Di poin nomor 49 itu kesesuaian pembelajaran dengan RPS begitu. Non-FS kemarin sudah. Non-FS. Oh belum. Itu kriteria 6. Berarti untuk sistem pemantauan kegiatan pembelajaran itu melalui monitoring kan ya, berarti RPS kan? Yang mungkin harus dilakukan ya Mbak? Apa itu bukan yang bagiannya? Kalau yang kemarin dilakukan itu Ustazah itu connect dari standar penyusunan RPS. Jadi indikator yang ditanyakannya itu adalah apakah
indikatornya itu apakah sudah sesuai belum RPS itu dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapainya. Terus ada tidak capaian pembelajarannya, ada tidak identitas di dalam RPS-nya, baru itu. Kalau sepaham saya, Ustazah, terkait tadi kesesuaian antara proses pembelajaran dengan RPS itu nanti masuknya ke dalam monet standar pendidikan. Namun saya agak lupa ini masuknya ke standar proses atau standar penilaian. Itu saya cuma saya belum bertemu. Berarti kita belum tentang ini bagian. Oh, di sini kan juga pemantauan kegiatan pembelajaran. Standar proses penilaian. Kesesuaian antara Jadi yang dibutuhkan kalau di sini adalah SPM tentang kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS yang memiliki kedalaman, keluasan yang relevan untuk mencapai CPL-nya. Nah, kalau kita pada di waktu kita menentukan di kurikulum itu kan menentukan lihat berdua SPS itu kan ada kedalaman, ada keluasan kan seperti itu bentukannya. Nah, di sini disebut ada program juga terkait tentang keterlaksanaan pembelajaran. Survei karakteristik pembelajaran. Ini memang berbeda yang teman dibuat ya, teman isian dari RPS itu apa saja gitu ya. Iya, baru penyusunan saja. Oh, Tapi itu ada penilaiannya nggak? Apa namanya dinilai dalam sini nggak ya? Dalam materi kenapa nggak kita pakai materi ini dan bukan apa gitu? Karena kayaknya nggak bisa. Saya belum lihat apakah RPS-nya sama nggak dengan template-nya sesuai nggak? Apakah item yang dibutuhkan ini adalah semua sudah ada gitu? itu ada kan di RPS ya, di kemarin-kemarin ini Biasanya itu ada di materi tidak? Lain atau tidak? Kalau pakai ini kan langsung tentang ini tentang keseluruhan pembelajaran RPS. ini Bu, mungkin bisa membantu menjawab. Jadi di aturan yang baru pun ini sudah kami buatkan standarnya. Dalam proses pembelajaran itu nanti ada 4 standar yang kami buat. Ini nanti kita share ininya standarnya. Ada standar rencana pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran, ada bentuk pembelajaran. Termasuk yang sudah disahkan itu yang RPS ya. Kalau yang di RPS tapi lebih ke apa? Penyusunan RPS-nya mengenai bentuk dari RPS-nya,
itu ada di standar rencana pembelajaran. Isinya kurang lebih seperti ini. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk RPS. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan garing atau teknologi dalam prodi. RPS paling sedikit memuat nama prodi, nama kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu, B ada CPL yang dibebankan pada mata kuliah, C ada kemampuan akhir CPMK, D bahan ajar, E metode pembelajaran, F waktu yang disediakan, G pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas, H kriteria, indikator, dan bobot penilaian, I daftar referensi yang digunakan. Kemudian yang terakhir poinnya adalah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala. Jadi kalau yang rencana pembelajaran itu lebih pada dalam lagi ya, mengisi ya, pada isinya. Kemudian ada standar pelaksanaan pembelajaran. Kalau di standar pelaksanaan pembelajaran ini lebih menitik beratkan pada waktu. Sedikit saya bacakan list isi-isi poin standarnya. Bentuk pembelajaran, 1 SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri dari A. Kegiatan proses belajar 50 menit per minggu per semester. B. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester. 2. Bentuk pembelajaran 1 SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas A. Kegiatan proses belajar 100 menit. Jadi ini lebih pada waktu-waktunya. Menerangkan tentang bentuknya, ada bentuk tadi seminar. Yang ketiga itu bentuk pembelajaran pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan. Ini kalau tentang bentuknya. Terus yang terakhir itu ada bentuk pembelajaran. Mungkin ini sedikit member dengan tadi yang ada di matrik. Jadi isi pernyataannya itu 1. Pelaksanaan pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. 2. Pelaksanaan pembelajaran melalui kegiatan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah. Bla 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 bla. Dalam rangkaian pemenuhan CPL. 3. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL. 4. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran ila akhirih. 5. Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, respon, seminar, praktikum, penelitian, magang, bentuk lain pengabdian pada masyarakat. Ini ada 9 poin lagi. Ada 9 poin. Ini bisa. Ya mungkin nanti sepertinya bisa untuk menjawab kebutuhan materi itu boleh. Kalau dari jawaban dari teman kami di materi nomor 7 tentang dokumen ada kan ya? Ada. Nanti kalau dokumen yang kebijakan kita memang belum upgrade. Nanti itu menjadi PR kami. Oh ya. Yang ada apa dokumen tadi? Nah. Update. Yang itu Excel yang dibuat oleh semuanya digabung. Kalau tadi saya agak bingung ketika menampilkan matrik Bu. Lamdik itu di bulan tanggal 19 Februari mengeluarkan matrik terbaru tentang penilaian. Itu sepertinya agak lebih mudah untuk dipahami walaupun intinya sama. Jadi yang Ibu pakai itu kayaknya di tahun 2021 deh. Apa 2000? Iya, sepertinya di tahun 2021. Apa yang ada matrik? Ini. Coba minta tolong ke paling atas. Pengesahannya itu tahun 2021.
ke judul saja atau yang itu nggak apa-apa. 21 ya. Yang terbaru ada di tahun 2025. Jadi punya. Ya, saya share. Cukup dari kami. Alhamdulillah. Ada lagi yang ingin disampaikan dari PPS? Cukup dari tadi. Oke. Baik. Selanjutnya itu adalah foto bersama. Nanti episode setelah ditutup. Baik, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam rapat malam hari ini, yaitu rapat dalam rangka menuju akreditasi umum. Semoga rapat ini bisa bermanfaat untuk bekal kita dalam menyusun borang nanti saat submit di tahun 2026. Baik, mari kita sempurnakan dengan Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Fotonya pas lagi gini nggak sih? Pas lagi kayak gini tadi sudah foto Pak? Sudah. Fotonya. Jadi saya minta tolong Anzar. Saya ngirim dari sini ke foto Anzar. Oh. Ya, ditutup. jadi Berdiri. Oke, iya enggak. Kayak gitu. Oh iya. Ini saya ngambil di LPM kita satu. Yang di mana? Oh, yang di Ratih. Iya. Yang ada sebelah sini. Oh, yang ruang lama kan? Hmm.